kita panel, jadi kalau ada pertanyaan, kayaknya banyak tadi yang bertanya, apalagi mau dibilang hak cipta, merek, bagaimana cara mendaftar, saya yakin banyak yang bertanya, tapi itu disimpan dulu, kita akan panel 3 narasumber. Baik, narasumber yang kedua, Ibu Yuliska Laubowo SS Empar. Beliau adalah seorang pejabat fungsional Adiatama Pariwisata ahli muda. Beliau juga aktif dan sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi kalau ada mau bertanya sebentar pakai bahasa Inggris, bisa langsung, dia mampu. Beliau membawakan materi membangun pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Izin Bu Ika, kami berikan waktu paparan kurang lebih 20 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Semangat sekali moderatornya. Bagaimana senyumnya dulu? Orang pariwisata pasti senyum dulu tuh. Oke, terima kasih atas kesempatan. Pasti saya mulai dengan pantun dulu. Dibalas dengan ganti Maima. Boleh? Oke. Terus tadi saya cari-cari pantun apa yang bagus ini. Oke, saya jalan-jalan ke galeri. Maima. Lihat tas dari karya rotan. Lihat harganya, hati pun senang. Dekranasda bukan soal kerajinan, tapi lebih dari semangat kreativitas. Oke, ini pertama kali mungkin saya berada di tengah-tengah Dekranasda, dan saya bersyukur diberi kesempatan. Dan intinya saya ada di sini, saya bukan menggurui, tetapi saya akan berbagi apa yang saya dapat. Nah, pada waktu ini materinya tiba-tiba, jadi saya mempersiapkan materi secara teori untuk menambah pengetahuan kita. Tetapi intinya lebih banyak ke praktek nanti. Tapi penting sekali untuk kita tahu teori. Kenapa? Maka ketika Pak Kadis meminta saya untuk mewakili beliau, saya lihat judulnya, kalau tidak salah di situ, pembinaan dan penguatan pelaku usaha pengurus Dekranasda Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah antara pariwisata dan ekraf. Nah, di sini yang undang Dekranasda, otomatis saya harus mengkaitkan ini supaya tidak lari jauh pembahasannya. Jadi saya mengambil tema lebih kecil, Dekranasda sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Banggai. Ya, betul. Harus bangga ya, karena Dekranasda ini salah satu yang menjadi kekuatan dalam ekonomi kreatif. Dan saya berbicara di sini juga saya harus memakai dasar hukum. Kenapa? Karena tadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, bahkan Ibu Ketua Dekranasda sendiri sudah mengatakan butuh sekali bantuan, dan itu semua ada dasar hukumnya. Mungkin bisa lihat di next slide. Jadi Dekranasda punya dasar hukum yang kuat untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai lintas dinas. Jadi dasar hukum itu ada di mana? Kita lihat. Ada di ini sebagai motivasi pembuat untuk pengurus Dekranasda, para pelaku usaha yang ada di Dekranasda juga. Pelaku usaha kalau di Dinas Pariwisata ada yang masuk dalam Puspa ya? Ada di sini? Ada. Coba angkat tangan. Oke, Puspa. Maka ada perbedaan yang mana pelaku usaha ekraf, perbedaannya dengan yang koperasi dan industri itu bedanya di mana? Itu pasti akan ada perbedaan. Kalau dia di ekraf, pastinya itu dia lebih banyak ke inovasi ide kreatif, ya kan? Dia lebih ke identitas lokal, kekuatan budaya, ciri khas unik. Makanya dia masuk dalam ekraf. Kan biasanya bilang, kenapa ada di koperasi, ada di industri, tumpang tindih? No, tidak tumpang tindih sebenarnya. Ekraf punya ciri khas, kekuatan inovasi, kreativitas, kekayaan intelektual ada di situ, dan juga adanya nilai-nilai identitas lokal budaya ada di ekraf. Maka kuliner itu lebih cenderung dia larinya ke ekraf, karena kuliner makanan itu culture, budaya. Nah, makanya saya coba uraikan ini sebagai pemahaman. Saya rasa semuanya
kalau orang usaha pasti sudah jago ya dagangnya. Yang penting jangan rugi, itu saja kan, jangan rugi. Nah, karena saya juga pelaku usaha selain sebagai ASN, saya juga pelaku usaha yang betul-betul fokus di pariwisata. Nah, pembinaan pelaku usaha dan pengurus Dekranasda saya katakan ini patut kita beri semangat untuk Dekranasda. Tepuk tangan dulu untuk Dekranasda. Jadi Dekranasda bukan sekedar program tambahan. Ya, setelah saya kaji, saya baca dasar hukum, ini bukan sekedar program tambahan. Maka jangan ragu-ragu Dekranasda untuk kolaborasi. Karena apa? Tetap kewajiban struktural pemerintah daerah dalam penguatan sektor pariwisata dan ekraf. Nanti ini mungkin bisa lebih dikembangkan di Dinas Pariwisata, ekraf, ya nanti bisa dipilah. Yang mana di Dekranasda, yang ekraf dan mana industri koperasi. Nah, itu yang nanti mungkin bisa lebih dibina lagi. Terus Dekranasda sebagai lembaga yang membina kriya dan desain UMKM kreatif sangat relevan dengan subbagian pemerintah pengembangan ekraf melalui pemanfaatan dan perlindungan haki. Nah, tadi sudah, makanya ketika bahas tentang industri perdagangan tidak lari-lari jauh. Kalau bicara ekraf pasti ada haki. Kemarin Dinas Pariwisata sudah ada pendaftaran haki kalau nggak salah. Ya, ada ya? Ya, penting sekali. Haki, waktu saya bertanya tentang haki ini kan supaya jangan sampai diambil hak cipta kita, sehingga penting sekali haki. Walaupun dalam haki itu ada plus minus. Terkadang di haki itu ada keterbatasan ruang gerak. Ketika sudah dimasukkan menjadi hak paten, itu sudah tidak bisa bergerak. Sudah itu kalau motifnya itu. Makanya kadang orang kenapa tidak mau mendaftar haki? Karena kalau dia sudah dihaki, sudah hak paten itu sudah tidak bisa keluar dari situ. Nah, itu yang saya katakan. Izin Ibu Ketua, jadi saya terima kasih sekali ada dipanggil sebagai, saya tidak menggurui tapi saya mau berbagi. Kuat sekali Dekranasda di dalam pengembangan ekraf dan pariwisata. Karena itu jelas ada dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 dan 24. Di mana Dekranasda bukan hanya subsektor tambahan, tetapi dia bisa masuk dalam program pemerintah dalam meningkatkan identitas lokal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dengan Ibu Ketua tadi kita sambutan. Oke, next. Jadi saya coba kita sharing dulu karena saya tentang pariwisata dan ekraf. Kira-kira siapa yang punya definisi sendiri apa itu ekonomi kreatif? Ada? Apa itu ekonomi kreatif kira-kira? Sudah ekonomi kreatif. Sampai ada yang bilang kreatif. Ya, dia kere tapi dia aktif. Ada? Satu kata saja. Di dalam ekonomi kreatif tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ekonomi kreatif itu dia adalah kekayaan intelektual. Di dalam, makanya saya bilang tadi, jadi bedakan, ini sekedar pengetahuan, orang yang bergerak di UMKM ekraf, dia punya inovasi sendiri. Dia punya sumber kreativitas sendiri. Kayak Yeyen punya tadi. Itu masuk dalam ekraf ya. Ekraf karena dia punya inovasi. Dia punya intelektual sendiri dan itu dia harus segera daftarkan haki. Sudah kan? Itu bagus. Jangan sampai tidak didaftarkan haki nanti orang lain ambil, mengaku-mengaku. Sekarang kan banyak yang mengaku. Intinya mengaku, jangan, ya kan? Nah, ini sebagai warisan budaya, ilmu dan teknologi. Teknologi pun bisa masuk dalam kreativitas. Nah, saya melihat Dekranasda dengan berbagai banyak aktivitas, mungkin saya memberikan masukan ke depan. Ini Dekranasda dipanggil luar biasa, bagus sekali. Satu, tapi itu nanti ada di pembahasan. Nanti bagus sekali dalam pengurusan Dekranasda ini ada admin khusus sosial media Dekranasda Bangga. Jadi all activity, semua kegiatan Dekranasda Bangga itu mulai dari kunjungan kegiatan dengan pelaku usaha kreatif itu dipublish. Goncangkan sosial media dengan berbagai macam kreativitas yang dimiliki dari tenun Nambo. Kemarin batik Nambo. Kemarin kami studi lapangan di Desa Kewale, di mana
dia masuk salah satu desa wisata, 75 desa wisata, hanya karena dia tenun Donggala. Ada yang tahu kan? Tenun Donggala. Satu tenun Donggala dengan jangka waktu kerja 30 hari dengan harga termurah itu di 800.000. Dia cuma punya kekuatan aircraftnya itu, tapi dia menang desa wisata. Tapi saya dalam hati saya dibanggai jauh lebih banyak. Dan satu hal, kita harus kolaborasi, sinergi. Itu penting. Jadi kalaupun kita punya produk, kita tidak publish, itu pun mereka masih kurang. Masuk dalam arti, jadi kami temukan di lapangan, saya sendiri menemukan data di lapangan, sudah sangat bagus tetapi kurang dipublikasi. Penting sekali publikasi secara digital. Aircraft itu mainnya di situ. Oke, next. Dan kekayaan intelektual seperti tadi yang saya sampaikan, hasil olah pikir, cipta dan inovasi yang dilindungi oleh hukum. Jadi jangan takut-takut di bawah bimbingan Ibu Ketua Dekranasda, apalagi saya dengar tadi sudah berapa kali pelatihan ya Bu ya? Banyak sekali ikut pelatihan walaupun dengan dana terbatas, tapi sekarang bisa kolaborasi lintas dinas, mana yang aircraft yang akan dibawa bisa ganti-gantian sehingga bisa mendapatkan hasil yang layak untuk dipromosikan. Oke. Selanjutnya, ini sekedar pengetahuan saja ya. Ekonomi kreatif itu banyak. Siapa di sini yang bergerak di kuliner? Kuliner? Tidak ada? Kerajinan? Kerajinan banyak. Saya punya homestay yang 90% tamu saya itu bule. Bule punya segmen bawa beda dengan Indonesia. Indonesia pasti cari oleh-oleh ya. Bule itu dia ke souvenir paling kecil-kecil. Jadi saya sering mengarahkan tamu-tamu saya itu ke UMKM koperasi. Itu pasti ke situ tempatnya. Andai kata sudah punya tempat sendiri, tempat semua UMKM, di mana tempat-tempat yang ada di Luwu. Dan itu penting sekali, taruh informasi. Mulai masuk dari bandara, di mana saya mendapat ini? Taruh di tempat-tempat tertentu, di mana? Karena orang butuh informasi untuk mendapatkan di mana mobil itu, bagaimana mau didapat itu rotan, karya rotan, atau gantungan kunci, atau pisau dari Nambo. Kalau tidak dipublikasi. Nah di situ juga ada fotografi. Siapa di sini fotografi? Jadi fotografi juga masuk di subsektor aircraft. Yang musik tidak ada? Ada? Apalagi di sini? Di sini apa? Cuma kriya. Berarti kita menangnya dikasih buat di kriya. Lebih ditingkatkan lagi desain dan publikasinya. Nanti kerjasama dengan aircraft yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Buatkan sendiri punya sosial media untuk promosi. Mana-mana apa? Yang ibu punya rotan kan? Angkat. Pisau Nambo, saya cari-cari searching dulu waktu festival Teluk Lalung bikin di Balantang, itu mulai cuma mau cari pisau Nambo. Padahal ini bakaran. Artinya penasaran dengan itulah membedakan aircraft sama industri yang lainnya. Keunikan, identitas lokal. Dia sudah luar biasa lihat yang kinclong. Iya kan? Dia cari yang bakar. Di Korea begini, wow, it's good, cool. Padahal ayahnya karaton. Tapi itu yang dia cari, jauh-jauh ke Pulau Dua Balantang. Dia cuma tapi dia bagaimana saya mau bawa naik ini ke pesawat ini. Terpaksa kita cari cara packing untuk apa biar itu bisa tembus. Begitu tembus di sana dia foto, dia pampang sama di dinding. Ayah ada pisau Nambo. Karatan. Tapi kan kalau diasah, pisau kan orang punya tajam lagi. Kalau orang punya kan tanpa diasah kan memang so kinclong. Tapi itulah kita orang keunikan. Nah itu. Jadi itu waktu itu yang membuat saya berpikir. Begitu juga tamu-tamu yang sama saya itu datang. Orang tidak cari ada yang suka ada di sini. Kalau mau, orang suka cari teh lokal. Orang juga ternyata suka keripiknya orang. Ini boleh hanya orang kadang tidak dapat tempat di mana langsung membeli itu. Kalau Bali pergi ke mana? Krishna, ya, Keranjang,
di Malang apalagi semua banyak. Nah, di sini ke Golden UMKM kebetulan karena mungkin saya di orang pariwisata dan saya punya usaha kecil-kecilan itu, saya langsung kasih tahu ini. Dan dia cari biak kecil yang jadi rantai dan itu dia ambil dari Pulau Papan atau yang dari Banggai Laut, dia taruh itu di sini. Kalau kita orang kan apa nanti ada biak-biak soliter di sini, tapi itu sampai ke sana. Itu yang membedakan kita orang punya produk dengan orang, walaupun orang punya yang lebih mahal, tapi itu yang bisa mengangkat kita orang punya identitas budaya. Oke, saya cuma membrainstorming, artinya membuka ini karena luar biasa perhatian Ibu Ketua terhadap UMKM. Nah sekarang UMKM usahakan untuk aktif. Jadi jangan tidak ada kata tua dalam berkarya, ya toh? Sampai tutup usia, tutup mata, baru saya berhenti berkarya. Ya, percaya dulu. Itu karena sudah membantu saya ya, karena identitas lokal, identitas budaya ini ada di sini. Kita coba nama paling keren di mana? Saya searching sebelum saya dapat materi ini dadakan jam 10 malam. Saya searching semua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, di mana semua identitas budaya kerajinan lokal itu diperkuat, kolaborasi. Di situ ada industri, perdagangan, koperasi, apalagi ada pariwisatanya, ya kan? Karena nanti coba langsung di slide nomor 12, keterkaitan pariwisata dan aircraft sebagai pasar dan aircraft sebagai produk. Orang berwisata hanya ada dua, satu kalau dia lapar dia cari makan, ya toh. So jauh-jauh ke Pulau Dua dapat super mie, ya kan? Dulu saya agak-agak cerewet ketika ke Pulau Dua karena dibina berapa kali, agak-agak susah memang kadang-kadang. Karena itu wilayah penelitian saya pada waktu itu, saya tidak ada kepentingan lain. Saya bilang ini kembali untuk masyarakat. Itu ada pohon kelapa muda, iya kan? Kalau dia bilang begini, ada orang yang mana itu, waktu datang turis banyak, satu kelapa dijual 15.000, turis mau kan? Panas-panas apa? Panjat pohon kelapa, semua sudah jadi tukang panjat pohon kelapa. Satu hari dia dapat duit dari situ, walaupun mata pariwisata bukan pencaharian utama, tetapi sudah memberikan manfaat ekonomi kan? Nah, orang datang pasti mau cari makan. Habis itu biasa orang tanya, Ika di sini ada nggak souvenir? Nah itu yang saya kasih. Padahal ini orang Balantak tapi dia ada pisau Nambo. Mungkin dia waktu itu datang kalau beli di Nambo, dia bilang ini dari Nambo. Dia bilang tidak apa-apa, alamu dia bilang ambil saja, dia bilang nanti saya cari lagi di Nambo. Nah, itu yang perlu. Sehingga ketika kita orang berwisata, mau jalan-jalan kemana, apalagi orang Indonesia sudah jalan tol Baharat, orang bule mau beli. Kalau orang Bandung, orang apa yang dari Jakarta datang ke Pesupok, ke Banggai Laut, tetap orang mau cari makanan khas di sini apa? Kalau orang luar kadang orang tidak tahu apa makan, karena orang tidak bisa makanan spicy, pedis. Cuma taruh satu rica dia bilang, it's hot, atau aman yang hot ini. Karena cuma taruh sedikit saja dia tidak mau. Tapi kalau orang yang bertamu Indonesia pasti dia cari gimana oleh-oleh. Nah, pelaku aircraft juga memenuhi permintaan produk yang bernilai tambah. Jadi kalaupun di sini tidak ada pelaku aircraft tapi UMKM, coba karena ini berbicara tentang pariwisata dan aircraft harus ada nilai tambah. Nah, Dekranasda berfungsi di sini saya bilang peran Dekranasda itu penting sekali. Maka sebagai fasilitator kualitas dan inovasi produk. Bayangkan kalau kita punya tempat sendiri. Waktu pameran saya ingat waktu itu saya telepon teman saya, ada tamu yang datang, Dekranasda siap sekali dengan segala produk yang ada di dalam. Ya pada waktu itu 2 atau 3 tahun yang lalu ada produk-produk. Kita kan bukan mesti laku dulu, kita promosi dulu, kita publikasi dulu. Kalaupun laku, syukur pasti dia akan ceritakan ke tempat lain. Jadi Dekranasda di sini bersama UMKM ada membantu fasilitator
Nanti lebih sering lagi bikin pelatihan, bawa kemana, karena keterbatasan dana, efisiensi anggaran memang Ibu Ketua itu menjadi kendala dalam peningkatan sumber daya manusia. Tetapi saya yakin seperti tadi sarankan, bisa lihat YouTube, TikTok sekarang juga pintar-pintar, ya, bisa belajar sementara lewat di situ. Nah, terus wisata juga menciptakan permintaan untuk produk kreatif seperti fashion. Fashion itu yang apa? Batik, yang tadi katanya nanti orang lebih tertarik batik tulis ya, bukan yang print. Memang beda. Kalau yang print itu batik, yang print itu togeng, keras sekali ya. Kalau yang tulis dia lembut, makanya harganya jauh lebih mahal. Tapi kalaupun itu ada, itu sangat bagus, sangat baik disiapkan, karena kalau pengalaman saya di Manado di sana kami pakai batik itu setiap tanggal berapa setiap tanggal genap kali kalau tidak salah pakai batik. Pakai batik bukan yang print, yang memang harus kearifan lokal. Sekarang itu menghidupkan subsektor ekonomi kreatif yang ada di daerah. Nah, oke. Nah, itu tadi saya bilang program pembinaan pelaku usaha UMKM Ekraf Banggai membutuhkan intervensi peningkatan kompetensi yang penting sekali, karena desain, ya kan, dulu sekali saya ingat orang punya banyak sekali krepe bagus, krepe enak, tapi tidak menarik di desain, olah dibungkus dengan plastik, ya kan. Coba bikin di malam, DP rasa biasa, cuma karena dia sudah di aluminium foil, so menarik, borong. Sampai di sini masih jauh enak juga orang punya krepe, cuma karena DP desain, DP kemasan menarik, sampai orang rela mau kasih keluar uang banyak untuk beli karena DP desain. Nah, produksi pemasaran dan digitalisasi. Saya ingatkan kembali ke pelaku usaha yang ada di sini. Semua usahakan itu sosial media sudah jadi pakai curhat. Kita langkai pulang, patah hati, sakit gigi, sudah aja. Tidak ada guna curhat di situ. Kalau punya usaha paling bagus taruh produk. Sekarang no galau, no drama. Kok nonton drama Korea oke, ya kan? Tapi kalau sosial media, coba siapa yang punya nama satu produk? Contoh, kasih saya contoh. Nama produk apa? Nama usaha apa? Najwa Keta. Sosial media Najwa Keta Production. Yang di-upload jangan torong pemuka. Bukan selfie terus itu torong pemuka, bukan. Tapi dalam digitalisasi pemasaran itu ada tekniknya. Bahkan kualitas batiknya orang pun walaupun terlihat biasa, tapi kalau cara pengambilan foto bagus, estetik, itu nilai jualnya mahal. Pisau biar bakarat, tapi kalau sudah ditaruh di antara daun-daun, kok dia tertancap gagah, diambil dengan high resolutionnya, orang langsung sabot. Banyak tak coba beli di TikTok, datang kemari, yo ayana rusak, cuma karena dia postingan, dia foto bagus kan. Nah, pakai itu sosial media yang menjadi platform digital untuk menjual. Kalau buka di Maps, saya punya 88 Happy Homestay, bisa lihat di situ reviewnya sampai saya dapat bintang 5. Bisa lihat di situ. Jadi pentingnya, karena dari mulut ke mulut itu promosi kuat, ya kan? Beli di mana ini tas rotan? Ini bagus, ini beli di sana. Ini coba buka dari sosial media. Mana dari sosial media? Ini cuma dia menangis. Bukan tas rotan yang muncul, coba dia buka saja kalau di situ. Jadi kalau punya sosial media spesifik tentang jualan, ya, jangan dicampur-campur jualan dan masalah perasaan. Iya toh? Karena sekarang orang tidak tertarik jual kesedihan. Izin Bu Ika 5 menit. Oke, 5 menit lagi, ya kan? Jadi pemasaran pariwisata Kabupaten Banggai
dapat terintegrasi dengan pemasaran produk Aircraft. Ini tempat sekali ini Ibu Ketua pariwisata kami hadir. Mungkin saya di bidang pemasaran. Jadi saya kalau bicara pemasaran memang saya suka jualan. Tapi kalau di Aircraft ada bidangnya. Bidangnya kemarin mereka sudah haki ya, pendaftaran haki. Dan kita memang concern di situ. Cuma lebih concern lagi dibagi mana UMKM yang memang masuk dalam puspa itu yang Aircraft, mana UMKM yang industri yang operasi punya perdagangan, karena itu berbeda vibes-nya, beda feels-nya. Dekranasda bikin kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk ikut event skala internasional. Kita yang jualan di sana, kita bawa memang produk kearifan lokal yang punya identitas budaya yang kuat. Bahkan bisa ibu-ibu di sini yang tampil sendiri menjadi fashion, yang menjadi model tampil, terus usah pakai, jangan dulu sewa-sewa orang dulu sendiri yang pakai untuk dipromosikan ke tingkat internasional. Jangan pesimis. Karena saya merasakan sendiri orang luar senang sekali dengan Toronto produk. Di sini juga orang senang dengan banyaknya buah-buahan yang ada di Kabupaten Banggai, ikan dan biak itu, tapi dia orang bawa dari Banggai laut kalau tidak salah dan dari Pulau Papat. Kalau misal di sini ada kerajinan seperti itu, dibuat gantungan kunci yang ada icon-icon Cardinal Fish gantungan kunci, kreasikan itu dan taruh di galeri, titip di galeri UMKM produk dari kita semua. Jadi itu dulu dari saya. Mungkin lebih banyak ke sharing nanti kita berbagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup dengan pantun boleh? Boleh. Ada jin di pohon, di pagar duri. Saya belum mundur diri. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu